kita review JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan. Jalur ini yang kemarin pernah saya sebutkan sebagai jalur penghubung antara Cilacap sampai ke Pacitan, melintasi Jogja, Purworejo. Nah, ini posisinya ada di termasuk mana ya? Temon kalau nggak salah, Temon. Ini di sebelah timur Pantai Glagah. Jadi tadi saya dari menyusur Pantai Glagah dan Congot, keluar dari Pantai Glagah, lampu merah pertama saya ambil kanan. Kanan itu jurusan Jogja. Nah, inilah JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan. Jalannya cukup bagus. Kepadatan kendaraannya tidak terlalu padat, tidak seperti di Jalan Purworejo, Jalan Wates. Jalannya cukup bagus, ya recommended jika Anda ingin melintas dari Cilacap sampai ke Pacitan melalui Purworejo, Gombong, Yogyakarta. Anda bisa mengambil jalur alternatif ini. Ini cukup sepi. Hanya yang Anda perlu siapkan adalah BBM, karena di sini masih jarang pom bensin, kawan. Nah, Anda persiapkan BBM-nya. Tapi jika terpaksa kehabisan, ya eceran ada juga sih. Ada juga. Jalurnya bagus, kawan. Selamat menikmati. Jalannya mulus, pemandangannya bagus. Recommended. Jika Anda ingin menikmati suasana yang lain yang berbeda dari jalur biasanya, yaitu jalur Jogja sampai Purwokerto, sampai Bandung, Jakarta, itu jalan besarnya. Nah, ini jalan alternatifnya, JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan. Ya, kita agak kenceng aja. Jogja masih jauh. Di titik ini jalannya masih satu jalur, kawan. Tetapi di titik Purworejo ke arah barat sampai Gombong itu sudah dua jalur. Jadi masing-masing satu jalur, lebarnya sama dengan jalan ini, tapi dua jalur. Jadi lebih nyaman lewat sana di titik Purworejo. Entah tahun berapa di sini mau dibikin dua jalur, tapi pasti dibikin nanti oleh pemerintah. Jalan
nyanyi-nyanyi tipis kawan, biar nggak terasa lelah. Ini tadi sehabis ngedrop penumpangku di bandara, mau pulang ke Kalimantan. Sudah kayak saudara ya, Pak Icong ya. Tadi saya antarkan bapak ke bandara. Nah ini perjalanan saya pulang. Tilek ya Pak Icong ya, Bu Icong. Tuh pom bensin mini. Kualitas jalannya cukup bagus, cukup bagus. Ada lalat biar keluar. Oh iya, setiap kali pulang dari bandara saya memang sering memilih jalur ini kawan, karena sepi. Jalur ini tidak seramai jalur utama, jalur selatan, jalur utama, jalur selatan Pulau Jawa. Ini jalur alternatif yang cukup menyenangkan. Tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Di sebelah kiri ini ada kanal kawan, kanal pengendali banjir. Jadi untuk mengendalikan banjir apabila terjadi genangan di lahan pertanian, disalurkan melalui kanal ini. Kanal ini melintang dari timur ke barat sepanjang jalan ini, dan nanti akhirnya masuk ke Kali Sen. Namanya kali itu Sen, Kali Sen di depan Kali Sen. Dan Kali Sen itu nantinya masuk ke Sungai Progo. Bertemunya Sungai Progo di dekat Muara sana, bahkan ya di Muara. Ini dia Sungai Sen, Kali Sen. Di depan ini jembatan Kali Sen. Ya.
Yang ini apa yang depan ya? Bukan, ini belum Kalisen. Ini masih kanal. Belum Kalisen. Nah, Kalisen ini cukup populer di kalangan para pemancing sidat. Kenapa? Karena Kalisen ini menjadi sungai tempat naiknya sidat dari muara Kaliprogo. Sidat itu kan dilahirkan di laut, kawan, di kedalaman 100 meter. Dan hanya di laut selatan, laut utara tidak ada, laut Jawa tidak ada sidatnya. Sidatnya ada di pantai laut selatan, di Samudra Indonesia. Sidat yang berada di hulu sungai, ketika dia akan berkembang biak, akan bertelur, itu dia pergi ke hilir, masuk ke laut sampai di kedalaman kurang lebih 100 meter. Wow, jalannya agak rusak, kena hujan, tapi nggak apa-apa, masih nyaman, cuma berisik. Jadi di kedalaman 100 meter itu sidat bertelur atau beranak ya, bertelur lah harusnya. Kemudian keluar anak-anaknya yang disebut Glass L. Ikannya transparan itu adalah cara untuk melindungi diri dari para predator. Anak-anak sidat ini selagi masih kecil dia transparan, sehingga relatif lebih aman dari. Kita lanjut, kawan. Tadi sempat terputus karena memori penuh. Ya, maklumlah. Maklumlah, YouTuber abal-abal. Belum punya alat yang memadai. Gak apa-apa, tetap kita lanjut menginformasikan hal-hal yang penting. Ya, jadi tadi sampai kepada anak sidat si Glass L yang transparan. Jadi transparan itu dibutuhkan sidat untuk melindungi diri dari para predator. Oke, saya lanjutkan. Jadi anak-anak sidat yang transparan ini akan diantar, bukan akan diantar ya. Ini informasi ini masih belum valid, tapi ada kesaksian seorang teman yang suka mencari anak sidat. Itu kesaksian dia adalah bahwa anak-anak sidat si Glass L ini diantar oleh induknya dari dasar laut kedalaman 100 meter itu sampai ke muara. Jadi si teman itu pernah melihat anak-anak sidat ini menempel kepada induk sidat di muara. Nah, ini kami berasumsi bahwa anak sidat ini diantar oleh induknya sampai ke muara. Disitulah sang induk merasa anaknya sudah boleh bertarung dengan alam ganas, tidak seganas saat masih di dasar laut. Nah, mulai dari situ sidat itu mengembara ke hulu, arah perjalanannya ke hulu. Semakin ke hulu, maka akan semakin sering kita temukan sidat dengan ukuran yang besar atau jumbo. Kenapa? Karena dalam perjalanan sidat dari anak-anak menjadi sidat dewasa itu adalah kecenderungannya sidat itu berjalan ke hulu. Nah, sidat berjalan ke hilir itu untuk berkembang biak setelah kawin di musim kawinnya, dan berjalan ke hilir itu mengikuti arus banjir. Jadi si sidat berjalan ke laut itu pada saat terjadi banjir di sungai, maka sidat akan bisa lebih cepat mencapai ke laut. Nah, akan tetapi si sidat dewasa yang berjalan dari hulu
sampai ke hilir, sampai masuk ke laut, sampai bertelur, sampai mengantarkan anak-anaknya ke muara, tentu sidat ini sudah mencapai kelelahan yang luar biasa. Maka pada siklusnya, sidat dewasa setelah melahirkan anaknya, dia akan mati. Maka sidat dalam siklusnya dia hanya beranak sekali, bertelur sekali, berkembang biak sekali. Oleh karenanya, marilah kita selamatkan sidat dari kepunahan. Karena dia hanya beranak sekali, maka ya kalau boleh sih menghimbau untuk hentikan ekspor Glass L, hentikan ekspor anak-anak sidat. Biarkan sidat berkembang di Indonesia, di habitat aslinya, dan jangan punah. Jangan sampai anak-anak cucu kita nanti hanya mengetahui sidat dari cerita, seperti kita mengetahui dinosaurus hanya dalam sebuah cerita penelitian atau cerita sejarah. Oke kawan, sampai di situ kita akan melintasi jembatan terpanjang di Jogja, entah di Jogja entah di mana ya. Ini hampir 1 kilo perjalanan jembatan ini. Ada nggak 1 kilo? Jembatan terpanjang, jembatan di atas Sungai Progo. Ini lokasinya namanya Serandaan. Wih, masih mancing dari jembatan. Mantap. Di sebelah kiri ada jembatan lama yang amblas karena dasar sungainya tergerus. Ada 2 tiang penyangganya yang amblas sehingga jembatannya amblas. Oh, ini kita di atas jembatan Serandaan, jembatan Kali Progo. Apa ada 1 kilo ya? Kayaknya sih nggak ada sih, tapi panjang lah, yang penting panjang. Kita masuk ke Kabupaten Bantul. Tadi itu di Kulon Progo kawan, sekarang masuk Kabupaten Bantul. Namanya Jalan Serandaan. Oke kawan, sampai di sini ya. Saya nyalakan aplikasi ya biar dapat orderan. Doakan saya dapat orderan ya kawan. Dan jangan lupa subscribe ya kawan untuk mengembangkan channel ini agar kami punya peralatan yang lebih bagus untuk menginformasikan keindahan Jogja. Terima kasih kawan atas semua dukungannya.